Sejarah peradaban Islam mencatat dinasti pertama selepas masa kekhalifahan Rasyidin 632 sampai 661 Masehi adalah dinasti Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kendati sistem politiknya bertolak jauh dari sistem kekhalifahan Rasyidin, namun di masa kekhalifahan Umayyah perkembangan ilmu pengetahuan terbilang pesat. Daulah Umayyah Timur merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang kurang lebih satu abad. Fase ini bukan saja menunjukkan perubahan sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya, melainkan juga perubahan lain-lain di bidang peradaban dan sosial. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh, di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Aziz 705 sampai 715, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada 711 Masehi. Perkembangan diutamakan pada masa ini dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Mawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah merupakan sejarah penting dari peran dinasti Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama. Pengasipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah atau membaca Al-Quran, fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. Meskipun keberhasilan banyak dicapai daulah ini, tetapi tidak berarti bahwa politik dalam negeri dapat dianggap stabil. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan inilah sukses kekuasaan bersifat monarki hereditaris atau kepemimpinan secara turun-temurun mulai diperkenalkan, di mana ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Istilah khalifah tetap digunakan, tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan memberikan interpretasi sendiri dari kata-kata tersebut, di mana khalifah Allah dalam pengertian penguasaan yang diangkat oleh Allah, padahal tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran dan hadis Nabi yang mendukung pendapatnya. Dan kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan dianggap tidak mentaati isi perjanjiannya dengan Hasan bin Ali ketika dia naik tahta, yang menyebutkan bahwa persoalan penggantian kepemimpinan diserahkan kepada pemilihan umat Islam. Menurut catatan sejarah, dinasti Umayyah ini terbagi menjadi dua periode, yaitu pertama dinasti Umayyah pertama di Damaskus 41 Hijriah 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti ini berkuasa kurang lebih selama 90 tahun dan mengalami pergantian pemimpin sebanyak 14 kali. Di antara khalifah besar dinasti ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Al-Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Al-Malik, Umar bin Abdul Al-Aziz, dan Hisam bin Abdul Al-Malik. Pada tahun 790 Masehi, dinasti ini digulingkan oleh dinasti Abbasiyah. Yang kedua, dinasti Umayyah II di Andalus atau Spanyol 755 Masehi sampai dengan 1031 Masehi. Kerajaan Islam di Spanyol ini didirikan oleh Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil. Ketika Spanyol berada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah II ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan, terutama pada masa kepemimpinan Abdul Ar-Rahman Al-Ausat. Pendidikan Islam menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena sang khalifah sendiri terkenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Ia mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya ke Spanyol sehingga kegiatan ilmu pengetahuan di sana menjadi kian semarak. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol berkoyak-koyak dan terbagi-bagi di dalam beberapa negeri kecil. Bersamaan dengan itu, penguasa Goths bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisik, apalagi terhadap penganut agama lain. Yahudi, penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol, dipaksa dibaptis menurut agama Kristen, yang tidak bersedia disiksa dan dibunuh secara brutal. Masa pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini. Dalam bidang administrasi, misalnya, telah terbentuk berbagai lembaga administrasi pemerintahan yang mendukung tampuk pemimpin dinasti Umayyah. Banyak terjadi kebijaksanaan yang dilakukan pada masa ini, diantaranya pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah, bidang administrasi pemerintahan, organisasi keuangan, organisasi keteraturan, organisasi kehakiman, sosial dan budaya, bidang seni dan sastra, bidang seni rupa, dan bidang arsitektur. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa kekhalifahan Umayyah. Keluarga khalifah dan pemerintahannya menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejumlah bidang ilmu berkembang pesat seperti seni rupa yang dibuktikan dengan pahatan-pahatan, seni ukir, dan lukisan kaligrafi dari masa tersebut.
Selain itu, bidang arsitektur juga berkembang dengan dibangunnya Kubah Al-Syakrah di Baitul Maqdis di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Sejumlah bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat itu meliputi ilmu-ilmu agama, bahasa, sejarah, geografi, filsafat, astronomi, matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan alam lainnya. Berikut penjelasan atas perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan Umayyah. Yang pertama, yang ke-1, ilmu agama. Sebenarnya ilmu-ilmu agama sudah diminati sejak zaman kekhalifahan Rasyidin. Namun di masa dinasti Umayyah, jenis keilmuan ini berkembang amat pesat. Banyak sahabat Nabi Muhammad SAW menggembara untuk berdakwah. Di pelosok-pelosok negeri itulah berdiri berbagai pusat kajian Islam yang mempelajari Al-Quran, hadis, dan fikih. Pusat-pusat kajian Islam itu terdapat di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Fustat, hingga Damaskus. Di antara ilmu-ilmu agama yang berkembang adalah ilmu qiraat atau seni membaca Al-Quran serta ilmu tafsir. Tokoh-tokoh di bidang qiraat dan tafsir adalah Nafi bin Abdurrahman, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Berkembang juga ilmu hadis dengan tokoh seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan lainnya. Ilmu fikih dengan tokoh besar seperti ilmu fikih dengan tokoh besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan lainnya. Yang kedua yaitu ilmu bahasa Arab. Sebenarnya ilmu bahasa Arab pada masa sebelum Islam sudah berkembang jauh, namun selama itu sebagian besar penduduk Jazirah Arab adalah ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Tradisi ilmu bahasa mereka berbentuk lisan, bukan tulisan. Pada masa kekhalifahan Umayyah, ilmu bahasa Arab dikodifikasi sedemikian rupa dan ditulis dengan cabang-cabang bahasanya. Sebagai misal, Abu al-Aswad ad-Duali dari Basrah yang menuliskan ilmu Nahwu. Yahya bin Ammar, murid Abu al-Aswad, kemudian menggeluti ilmu saraf dan balaghah. Pada masa dinasti Umayyah ini juga Ahmad Al-Farahidi menyusun kamus atau Mu'jam bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, ilmu sejarah. Perkembangan ilmu sejarah di masa dinasti Umayyah dimulai dari penulisan sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Data-data sejarah ini dikulik melalui sumber lisan dari sahabat-sahabat Rasulullah di mana kekhalifahan Umayyah. Kitab sejarah yang pertama kali ditulis adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah yang ditulis Ibnu Syihab Al-Zuhri untuk merekam riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sejarawan-sejarawan yang terkenal di masa kekhalifahan Umayyah dan antara Ibnu Ishaq Al-Waqiqi, Ibnu Hisham, Muhammad bin Umar Al-Waqiqi, dan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ilmu kalam. Di bidang ilmu kalam di masa kekhalifahan Umayyah berkembang aliran-aliran pemikiran Jabariyah yang dipelopori oleh Jam bin Safwan. Aliran Qadariyah yang dipelopori Ma'bad al-Juhani, dan aliran Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atta. Aliran-aliran pemikiran dan ilmu kalam ini mencoba menafsirkan ajaran Islam dengan metode filsafat, namun banyak tokohnya yang mendapat tekanan dari pemerintah. Kendati demikian, aliran pemikiran dan ilmu kalam tetap berkembang pesat. Yang kelima, sastra. Jenis sastra yang berkembang di masa kekhalifahan Umayyah adalah syair atau puisi. Syair-syair ini didendangkan di banyak pertemuan. Di masa dinasti Umayyah, orang yang memiliki kecakapan lisan, baik itu orator dan penyair, memiliki kedudukan yang begitu terhormat di kabilahnya. Di era Khalifah Umayyah pula, terdapat beberapa aliran syair yang telah berkembang, misalnya syair ghazal yang penuh nuansa cinta dan erotisme. Yang keenam, ilmu kimia dan kedokteran. Untuk keperluan praktis, ilmu kimia dan kedokteran turut berkembang pesat. Tokoh terkenal yang mendalami bidang ini adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah yang belajar di Alexandria di Mesir. Ia menerjemahkan karya-karya Yunani di bidang kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke bahasa Arab. Tokoh lainnya dari golongan Nasrani adalah Ibnu Asal dan Abu Hakam al-Nasrani. Ia merupakan kedokteran pribadi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Hakam adalah spesialis bidang farmasi dan obat-obatan, dari pil, tablet, hingga ramuan herbal.
Ada beberapa kemajuan pada dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi pemerintah. Yang kedua, mencetak mata uang. Yang ketiga, pembangunan fasilitas umum seperti gedung, masjid, dan air mancur. Yang keempat, pembentukan Departemen Pencatatan atau Diwanul Hatam. Yang kelima, pemisahan bagian keuangan dan pemerintahan. Yang keenam, pembentukan layanan pos atau Diwanil Barid. Yang ketujuh, penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Yang kedelapan, pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem. Kesembilan, perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Yang ke-10, pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta. Yang ke-11, pengumpulan hadis. Ke-12, menyamakan kedudukan orang Arab dan non-Arab sehingga kembali bersatu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti pada saat usia 365 tahun. Faktor tersebut yang pertama itu munculnya kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah, misalnya Khawarij, Syiah, dan non-Arab atau Mawali. Yang kedua, tidak adanya ketentuan jelas tentang sistem pergantian khalifah. Yang ketiga, perpecahan antara etnis suku Arabia Utara atau Bani Qais dengan suku Arabia Selatan. Yang keempat, senang hidup mewah. Yang kelima, terbunuhnya Khalifah Marwin bin Muhammad yang dilakukan tentara dinasti Abbasiyah sehingga dinasti Bani Umayyah sehingga sebagai akhir dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Yang keenam, munculnya kekuatan baru dipimpin keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah.